Saudari-saudara pencinta insan yang terkasih, selamat pagi. Selamat berjumpa lagi dengan saya Pater Kristolandor CMF dalam Permenungan Insan edisi 5 Juni 2023. Dasar permenungan kita diambil dari Injil Markus bab 12 ayat 1 sampai 12. Mari kita dengarkan bersama. Saudari-saudara pencinta insan yang terkasih, cuplikan Injil Markus yang kita renungkan hari ini berkisah tentang perbincangan Yesus dengan kelompok Sanhedrin yang terdiri dari imam-imam kepala, ahli Taurat, dan kaum tua-tua. Perbincangan tersebut dilatar belakangi oleh usaha kelompok ini untuk menyingkirkan dan membunuh Yesus, karena Yesus tidak memberikan jawaban yang jelas tentang identitasnya, pelayanannya, dan dengan kuasa mana Yesus melakukan tindakan-tindakan besar kala itu, seperti mengusir para pedagang di bait Allah, mengutuk pohon ara, dan lain sebagainya. Oleh karena mereka tidak mendapatkan jawaban dari Yesus, mereka berusaha dengan berbagai macam cara untuk menyingkirkan dan membunuh Yesus. Yesus tahu betul niat jahat mereka. Untuk itu, dia mengangkat sebuah perumpamaan yang sudah akrab di telinga mereka. Dalam perumpamaan itu, Yesus menggunakan alegori tentang kebun anggur. Dalam Perjanjian Lama, kebun anggur merupakan lambang bangsa Israel. Bangsa Israel disebut sebagai kebun anggur Allah. Dikisahkan bahwa para imam kepala, ahli Taurat, dan tua-tua memahami perumpamaan ini dengan baik. Mereka sadar betul bahwa perumpamaan yang diberikan Yesus bukan berbicara tentang orang lain, tetapi tentang mereka sendiri. Karena merasa disindir, mereka semakin membenci Yesus. Para pencinta insan yang terkasih, apa inti sindiran Yesus bagi kelompok Sanhedrin ini? Yesus membandingkan mereka dengan para penggarap kebun anggur yang bejat dan sama dengan pencuri yang mengambil alih kepemilikan kebun anggur yang mereka kelola. Padahal mereka hanyalah penggarap, bukan pemilik dan ahli waris. Yang menarik dari perumpamaan ini adalah tindakan Allah baik kepada kebun anggur tersebut maupun kepada para Sanhedrin. Poin inilah yang mendapatkan penekanan lebih di dalam perumpamaan ini. Yang pertama, kebaikan Allah. Sebagai pemilik kebun anggur, Allah membangun tembok di kelilingnya, membangun menara jaga, dan menggali lubang untuk memeras anggur. Hal ini ingin menunjukkan bahwa Allah sangat perhatian dengan umat Israel. Dia membangun tembok untuk melindungi bangsa Israel dari serangan berbagai macam musuh. Yang kedua, kesabaran Allah. Allah sebagai pemilik kebun anggur rupanya memiliki kesabaran yang tinggi. Sekalipun para penggarap melakukan tindakan bejat kepada para hambanya, dia terus mengutus hamba-hambanya berkali-kali, hingga pada akhirnya dia mengutus putranya sendiri. Dan yang terakhir, penghakiman Allah. Sekalipun Allah panjang sabar, rupanya ada titik di mana pada akhirnya kesabaran Allah habis. Karena tindakan bejat para penggarap, Allah menghakimi mereka dan mempercayakan kebun anggurnya kepada para penggarap yang lain. Saudari-saudara pencinta insan yang terkasih, apa pesan buat kita? Saya mengajak kita semua untuk memposisikan diri baik sebagai penggarap maupun sebagai kebun anggur. Kita semua adalah bagian dari kebun anggur Allah, dan kita juga adalah para penggarap yang ada di dalam kebun anggur Allah. Sebagai bagian dari kebun anggur Allah, Allah dengan kebaikannya yang luar biasa selalu membentengi kita dengan temboknya agar kita tidak dibinasakan oleh dosa. Sebagai pemilik kebun anggur, Allah juga tak pernah berhenti mengirimkan kita sosok-sosok untuk mendapatkan hasil dari kebun anggur kita. Sekalipun kita sering menolak sosok-sosok ini, Allah akan terus mengirimkan sosok-sosok yang lain kepada kita. Dan akhirnya kita mesti sadar bahwa Allah juga memiliki batas maksimal kesabaran. Ada saat di mana Dia akan membinasakan kita jika kita bertindak semau kita dan mengklaim diri sebagai pemilik kebun anggur atau menyamakan diri dengan Allah sendiri. Semoga Tuhan membantu kita.